Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu calon penyelia halal yang saya hormati, perkenalkan saya Dina Sujana. Dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang eh, menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal. Baiklah, izin saya untuk menyampaikan share materi tentang menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal ini. Baik, Ibu Bapak calon penyelia halal yang saya hormati, dalam materi menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya, saya akan memberikan tentang pemahaman bagaimana seorang calon penyelia halal itu memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk menerapkan sistem jaminan produk halal. Dalam hal ini, acuan dan regulasi penyelia halal berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang penempatan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, golongan pokok aktivitas profesional, ilmiah teknis pada jabatan kerja penyelia halal. Nah, kemudian untuk referensi kita menggunakan SKKNI nomor 21 tahun 2022 tentang penyelia halal. Pertama itu bagaimana menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal atau disingkat dengan SJPH. Nah, sedangkan untuk deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen SJPH sesuai persyaratan standar. Nah, sedangkan daripada pematerian pada kesempatan ini, tujuannya adalah peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwasannya persyaratan utama untuk menjadi penyelia halal dalam rangkaian proses sertifikat halal, pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Nah, penyelia halal ini ditetapkan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. Jadi otomatis ketika penyelia halal itu sudah mengikuti training dan kemudian sudah lulus, maka dia akan dilaporkan dan mendapatkan nomor registrasi daripada BPJPH. Dalam hal ini, penyelia halal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi harus beragama Islam. Dalam hal ini tidak bisa diganti oleh yang non Muslim karena bagaimanapun juga tentang hal itu adalah ranahnya umat Islam. Jadi dalam hal ini penyelia halal di dalam pelaku usaha itu wajib beragama Islam. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Tentu saja bahwasannya Muslim itu paham bagaimana tentang syariat Islam, apa itu halal haram, kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya tugas penyelia halal sebagaimana diketahui, jadi ini harus dipahami ya, penyelia halal diangkat oleh perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Harus memiliki penyelia halal berdasarkan PP nomor 39 tahun 2021. Jadi ada beberapa tugas penyelia halal. Pertama itu adalah mengawasi produk halal
atau PPH di perusahaan. Kemudian nomor kedua adalah menentukan eh, perbaikan jika ada masalah dan pencegahan masalah tersebut. Kemudian eh, mengkoordinasikan proses produk halal di perusahaan. Kemudian mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan kehalalan produk di perusahaan. Nah, kemudian dalam hal ini, penyelia halal juga wajib bertanggung jawab terhadap proses produk halal, yaitu eh, penyediaan bahan, di mana penyelia halal itu harus mengetahui mana bahan yang seharusnya dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian juga memahami tentang proses pengolahan, kemudian proses penyimpanan atau pengudangan, kemudian pengemasan atau packaging, kemudian pendistribusian, dalam hal ini logistik ya, kemudian juga penjualan, penyajian, kemudian juga proses penyembelihannya seperti apa. Nah, kemudian dalam hal ini tanggung jawab penyelia halal adalah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan produk halal. Jadi saat ini peraturan terkait sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sertifikat produk halal, auditor dan penyelia halal. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sistem jaminan produk halal. Menerapkan sistem jaminan produk halal dalam perusahaan, dengan demikian produk yang dihasilkan bisa dijamin kehalalannya. Kemudian ketiga adalah menyusun rencana proses produk halal. Menyusun rencana proses produk halal atau disingkat dengan PPH secara sederhana. Jadi PPH itu adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk. Dalam hal ini terdapat kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penjualan, dan penyajian produk. Dan kemudian menerapkan manajemen resiko pengendalian. Dalam hal ini, penyelia halal itu wajib melakukan manajemen resiko dalam melakukan proses produk halal. Manajemen resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola resiko, dalam hal ini adalah resiko pada kegiatan proses produk halal. Nah, kemudian selanjutnya, poin nomor 5 adalah mengusulkan pergantian bahan. Mengusulkan pergantian bahan kepada pihak perusahaan jika bahan yang digunakan tersebut dinilai tidak halal. Usulan didasari oleh data dan fakta yang dikumpulkan oleh penyelia halal. Jadi sebagai contoh, apabila pelaku usaha tersebut misalnya menggunakan produk yang belum jelas ya kehalalannya, yaitu tidak ada bukti sertifikat halal, kemudian tidak ada bukti bagaimana proses produk halalnya tersebut dibuat, bahan yang digunakan, maka penyelia halal itu mengusulkan kepada pelaku usaha agar bahannya tersebut diganti dengan yang sudah bersertifikat halal, agar ketelusuran daripada ketika auditor mengaudit itu akan lebih mudah dibandingkan dengan tidak digantikan ya. Dalam hal ini tugas penyedia halal mengusulkan pergantian bahan tersebut. Kemudian nomor 6 adalah mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Mengusulkan penghentian produksi apabila produk tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Karena itu penyelia harus memantau kegiatan produksi untuk melakukannya. Misalnya apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi. Ketika misalnya ada satu benda yang tidak halal atau misalkan mengandung najis, maka penyelia halal itu wajib mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan dari proses produk halal tersebut. Nah, kemudian bagian ketujuh adalah melakukan kaji ulang proses produk halal. Melakukan kaji ulang untuk mengetahui apakah proses tersebut sudah berlangsung sesuai aturan atau tidak. Kaji ulang itu sangat penting untuk mengetahui masalah yang mungkin terjadi. Nah, kemudian membuat laporan pengawasan PPH. Jadi hasil dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan penyelia halal terhadap proses produk halal di perusahaan dibuat menjadi laporan. Ya, laporan ini nantinya akan diajukan ya, dilaporkan ke
pelaku usaha ya. Laporan pengawasan ini sewaktu-waktu dibutuhkan apabila auditor halal melakukan pengauditan terhadap pelaku usaha tersebut ya. Nah, kemudian dalam hal ini tanggung jawab penyelia halal, poin-poin yang terakhir adalah menyiapkan bahan sampel pemeriksaan untuk auditor halal. Nah, apabila auditor halal tersebut merasa curiga, kemudian ada temuan dan temuan tersebut itu harus diperiksa, maka tugas dari penyelia halal itu harus menyediakan bahan dan sampel pemeriksaan apabila auditor halal tersebut akan melakukan tindakan pemeriksaan ya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan bukti serta memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Dalam hal ini, auditor halal melakukan audit terhadap produk perusahaan. Auditor halal merupakan bagian LPH, auditor merupakan bagian dari lembaga pemeriksa halal dan merupakan perpanjangan tangan dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mengaudit produk sebelum menerbitkan status dari sertifikasi tersebut ya. Demikian dari tanggung jawab penyelia halal. Nah, kemudian uraian untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh penyelia halal itu sesuai dengan SKKNI adalah bagaimana menyusun penerapan dari sistem jaminan produk halal itu. Jadi kemudian untuk deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen sistem jaminan produk halal sesuai persyaratan standar. Nah, adapun elemen kompetensinya adalah pertama, menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha. Nah, kemudian di sini proses bisnis dan dokumen pelaku usaha itu harus diidentifikasi. Nah, kemudian proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Nah, dalam hal ini, penyelia halal itu harus memberikan rincian daripada identitas dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian nomor 2 adalah melakukan analisis resiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Jadi dalam hal ini penyelia halal harus mengetahui potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian tingkat resiko diperiksa berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian yang ketiga adalah menyusun manual halal, prosedur instruksi kerja penerapan dari sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Jadi penyelia halal itu harus mengetahui dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ketika auditor itu ketika penyelia halal itu mendampingi auditor ketika akan mengaudit di dalam perusahaan. Nah, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja disusun sesuai dengan persyaratan standar. Dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja diverifikasi dan diperbaiki sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian dalam hal ini penyelia halal itu harus melaksanakan sosialisasi manual halal dipastikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Ya, prosedur semuanya itu ada tercantum dalam sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian di sini untuk alur penyusunan SJPH, untuk penentuan ruang lingkup dan proses bisnis usaha ya dalam hal penyusunan sistem jaminan produk halal tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis resiko titik kritis ketidakhalalan. Kemudian yang ketiga itu adalah analisis kesenjangan atau gap analisis. Yang keempat itu adalah pembuatan dokumen SJPH. Yang kelima adalah verifikasi dokumen SJPH atau sistem jaminan produk halal. Kemudian yang keenam adalah sosialisasi dokumen daripada sistem jaminan produk halal tersebut. Nah, kemudian di sini untuk alur penyusunan SJPH itu pertama penentuan ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha, yaitu memahami proses bisnis perusahaan. Apakah perusahaan dengan satu pabrik? Ya, nah dalam hal ini penyelia halal harus menentukan, dan memberi informasi bahwasannya pelaku usaha itu hanya memiliki satu pabrik. Nah, kemudian
dalam hal ini apakah perusahaan berupa restoran milik sendiri atau franchise atau banyak outlet ya. Nah, apabila perusahaan tersebut atau restoran atau kafe atau kedai dan sebagainya itu mempunyai banyak outlet, maka penyelia halal itu wajib menyebutkan satu persatu outlet yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini untuk penentuan ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha itu, apakah sebuah usaha pengguna jasa maklon atau pemilik fasilitas maklon? Dalam hal ini ada OEM, yaitu Original Equipment Manufacturer ya. Dalam hal ini apakah perusahaannya tersebut adalah jasa maklon ya? Dalam arti jasa maklon itu adalah ketika perusahaan tersebut mengambil mengambil ke dalam perusahaan tersebut ya. Jadi dalam hal ini ketentuannya apabila perusahaan itu menggunakan jasa maklon, otomatis perusahaan yang intinya atau awalnya atau perusahaan induknya itu wajib sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian untuk penentuan ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha, apakah perusahaan berupa gudang bahan eksternal, kemudian apakah dapur catering sementara, atau rumah potong hewan, logistik, kafe, warteg, kedai, atau kantin. Nah, dalam hal ini ditentukanlah dalam penentuan ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha tersebut. Nah, kemudian alur penyusunan sistem jaminan produk halal, yaitu identifikasi produk ya. Nah, fasilitas pabrik atau lokasi produksi, jadi sumber daya manusia atau SDM, dan dokumen pendukungnya dengan berkaca pada kriteria sistem jaminan produk halal itu. Pertama adalah membuatkan daftar produk yang sudah disertifikasi. Jadi disusun mana yang sudah sertifikasi, mana yang belum bersertifikasi. Nah, kemudian semua bahan dan fasilitas produk yang digunakan dalam proses produksi produk yang sudah disertifikasi. Kemudian sumber daya manusia atau SDM yang terlibat. Kemudian formulir-formulir yang digunakan. Dalam hal ini, proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Nah, kemudian dalam hal ini untuk alur penyusunan SJPH yang nomor 2 itu adalah analisis resiko titik kritis ketidakhalalan. Disesuaikan dengan ruang lingkup usaha ya, apakah usahanya tersebut adalah perusahaan besar ya, apakah industri hulu atau industri hilir, ataukah dia perusahaan makanan, toko bakery dan sebagainya. Jadi dalam hal ini penyelia halal itu wajib mengetahui tentang titik kritis ketidakhalalan. Jadi apa yang disebut dengan titik kritis ketidakhalalan adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi bahan haram atau najis, atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar halal. Nah, kemudian dalam hal ini kita harus membedakan dalam kategori bahan. Jadi pertama itu ada yang tidak kritis atau disebut dengan positive list, jadi tidak perlu sertifikat halal ya. Dalam hal ini kecukupan dokumen tidak perlu sertifikat halal ya. Ini semua sudah disusun dalam KMA 1360 tahun 2021 terkait positive list. Contohnya adalah sayuran segar, air murni, susu, kemudian telur, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kategori bahan kedua adalah kritis dan harus bersertifikat halal. Nah, kecukupan dokumen bahan, sertifikat halal dari BPJPH atau lembaga yang diakui BPJPH, misalnya lembaga dari luar negeri ya, LHLN. Nah, kemudian sertifikat halalnya bisa diganti dengan print screen atau pencarian produk halal di database BPJPH atau halal atau ketetapan halal yang ada di website MUI.org ya. Nah, contoh bahan daripada yang wajib bersertifikat halal itu misalnya daging dan produk turunan hewani, contohnya adalah sosis, beef powder, gelatin, dan lain-lain. Kemudian bahan dengan proses rumit atau bahan yang banyak, contohnya adalah flavor, pregnant, seasoning, kemudian premix, vitamin, dan lain-lain. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, contohnya adalah whey, laktosa, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika pelaku usaha, misalnya pelaku usaha
pelaku usaha produk keju ya, di mana dia menggunakan salah satunya itu adalah eh, ini apa rennet ya. Rennet itu dibuat dari eh, lambung anak sapi ya. Jadi otomatis kita harus telusuri dulu ya. Telusuri dulu apakah itu dibuat dari anak sapi kah atau dari binatang yang tidak halal ya. Kalau seandainya dari anak sapi, berarti harus ditelusuri dulu bagaimana proses penyembelihannya. Kemudian kalau seandainya sudah ditelusuri bahwasanya proses penyembelihannya itu sudah memenuhi sesuai dengan syariat Islam, maka itu bisa ditelusuri dengan keterangan misalnya dari COA ya, kemudian dari alur proses dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kategori bahan yaitu kritis namun tidak harus bersertifikat halal. Kecukupan dokumen bahan, dokumen diterbitkan oleh produsen dan ada informasi sumber semua bahan ya, contohnya untuk spesifikasi, MSDS, flowchart, pernyataan daripada kuesioner. Jadi selain daripada bahan nomor 1 dan nomor 2 ini, contohnya adalah gula aren ya, kemudian juga bawang goreng, kemudian telur bubuk, kemudian emulsifier nabati, gelatin ikan, tahu susu, produk mikrobial sederhana dan lain-lain ya. Misalnya kalau seandainya di dalam bahan tersebut dituliskan santan kelapa, berarti dia itu harus dituliskan di dalam deskripsi bagaimana proses pembuatan santan kelapa tersebut. Tetapi kalau seandainya ditulis hanya kelapa murni ya dalam arti buah kelapa, itu tidak perlu dokumen sertifikat halal. Jadi demikian untuk alur penyusunan daripada sistem jaminan produk halal tersebut. Nah, kemudian di sini ada analisis resiko titik kritis ketidakhalalan. Jadi titik kritis ketidakhalalan bahan, contohnya adalah nabati ya. Dalam hal ini apakah ada pengolahan? Kalau seandainya tidak, maka ini dia tidak kritis. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya pengolahan daripada tadi kelapa ya. Kalau seandainya dia hanya digunakan untuk kelapa muda saja, gitu ya, berarti dia tidak ada titik kritisnya. Atau misalnya kelapa saja yang akan diparut, gitu ya, berarti dia tidak ada titik kritisnya. Kemudian kalau seandainya ada pengolahan, ya seperti tadi bukan hanya dijadikan sebagai santan, misalnya dibuat kering ya. Jadi dalam hal ini kita harus bertanya juga apakah ada kultivasi mikrobialkah gitu ya. Kalau seandainya ada, kita harus bertanya lagi apakah ada fermentasi hammer gitu ya. Kemudian kalau seandainya tidak, maka tidak ada titik kritis. Tapi kalau seandainya ada fermentasi yang menimbulkan hammer atau alkohol, misalnya gula aren ya. Nah, gula aren kalau seandainya ada pengolahan ya, di sini apakah ada tambahan penolong? Kalau seandainya tidak, berarti itu ada berarti itu tidak kritis ya. Tapi kalau seandainya ada tambahan penolong, misalnya apakah istilahnya tuh ada apa proses bahan penolongan yang lain, misalnya penambahan zat kimia dan sebagainya, nah maka akan ada titik kritis yang harus kita awasi ya, kita telusuri. Nah ini untuk nabati ini sangat banyak contohnya ya. Salah satunya misalnya merica ya. Merica kalau seandainya dia hanya merica butiran, maka dia itu tidak kritis. Tapi ketika ada pengolahan, maka dia itu akan ada penambahan zat penolong, misalnya untuk merica, untuk ketumbar, untuk garam, dan sebagainya. Kalau seandainya dia itu dihaluskan, itu biasanya menggunakan anti kempal. Nah, anti kempal, sebagaimana kita ketahui,
itu berasal dari turunan asam lemak. Nah, kita harus mengetahui juga bagaimana dari mana asam lemak itu berasal. Apakah dari tumbuhankah ataukah dari hewan? Kalau seandainya dari hewan, berarti di sinilah ada titik kritisnya tersebut. Nah, kemudian di sini untuk titik kritis ketidakhalalan bahan hewani ya. Nah, ini bahan hewani kalau seandainya dia itu susu, kemudian telur, ikan, kemudian apakah ada pengolahan? Misalnya diasap, kemudian misalnya dikeringkan dan sebagainya. Kalau seandainya ada pengolahan, maka eh, dia ada titik kritisnya. Kalau seandainya tidak ada pengolahan, ya misalnya langsung kan seperti sashimi gitu ya untuk ikan langsung dimakan, kemudian susu tersebut misalnya hanya diprosesnya itu dipanaskan saja atau telur direbus saja, nah itu menjadi non kritis ya. Nah, kemudian di sini selain daripada yang dihalalkan, susu, telur, dan ikan, ada juga daging dan hasil samping, misalnya ada lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Nah, kita harus menelusuri apakah berasal dari hewan halal. Kalau seandainya tidak, berarti jelas haram ya. Kalau seandainya iya dari bahan dari hewan yang halal ya, berarti apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal? Nah, kalau seandainya dia tidak menggunakan tidak mempunyai sertifikat halal, maka ini tidak boleh digunakan. Tapi kalau seandainya dia itu sudah ada dokumen sertifikat halalnya, kemudian ada pengolahan lanjutan ya. Nah, kalau seandainya hanya dagingnya saja misalnya tuh ya, tidak diolah, maka dia itu adalah kritis ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada pengolahan lanjutan, maka dia itu tidak kritis. Jadi disinilah pemahaman daripada si penyelidikan itu harus mampu menelusuri bahan tersebut ya. Apakah dia apakah dia dilengkapi dengan dokumen ataukah tidak dilengkapi dengan dokumen. Nah, kemudian di sini untuk titik kritis kehalalan bahan produk mikrobial dan lainnya. Nah, di sini ada produk mikrobial, di mana ada titik kritisnya. Semua produk mikrobial merupakan titik kritis, ya. Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi, bisa nabati ataupun hewani, ya. Bisa untuk medianya itu, misalnya kulturnya itu bisa dari rumput laut, misalnya ya. Atau bisa juga dari hewani misalnya kaldu ya, pepton dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bahan lainnya ini ada bahan tambang. Jelas kalau seandainya bahan tambang itu adalah tidak kritis ya. Sedangkan kalau seandainya sintetis, kita harus mengetahui apakah sintetis bahan kimia tersebut dibuat secara organik atau non organik. Kalau seandainya organik, ini pasti ada titik kritisnya ya, karena dibuat dari organik ya. Tapi kalau seandainya dia itu non organik, nah apakah mengandung penolong ya, zat penolong? Kalau seandainya tidak, berarti dia tidak kritis. Tapi kalau seandainya dia mengandung zat penolong, pembantu dan sebagainya, dia akan ditelusuri ketelusurannya tersebut mempunyai titik kritisnya. Nah, kemudian bahan lain adalah campuran. Campuran dalam hal ini kita harus menelusuri bagaimana tentang kekritisannya. Nah, disinilah alur penyusunan daripada sistem jaminan produk halal tersebut. Nah, kemudian di sini untuk proses bisnis dan dokumen pelaku usaha, di mana penyelia halal itu harus paham ya bahwa untuk memulai pelaku usaha tersebut haruslah memiliki perizinan ya. Pertama itu adalah perizinan usaha, izin usaha yang disesuaikan dengan resiko kegiatan usaha seperti NIB ya. Walaupun untuk syarat sertifikat halal itu adalah mempunyai nomor induk berusaha saja. Jadi kalau seandainya SIUP, kemudian surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha atau situ, atau surat izin usaha industri atau SI
UI ya, dalam hal ini belum terdapat, maka tidak menjadi masalah ya. Karena yang menjadi syarat utama untuk melakukan sertifikat halal itu hanya NIB saja. Nah, kemudian tanda daftar perusahaan atau TDP, dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar di lembaga pemerintah. Nah, kemudian juga ini sebagai pengetahuan untuk para penyelia halal, nomor induk perusahaan atau NIB ini didapatkan melalui pendaftaran dan pembuatan akun di OSS atau Online Single Submission ya, di OSS Go ID ya. Jadi ini hanya sekitar 5-10 menit saja dan bisa dilakukan secara online. Jadi tidak perlu lagi ke kantor untuk membuat NIB, cukup melalui HP saja. Nah, kemudian untuk dokumen penyelia halal ya, jadi dokumen yang meliputi KTP atau kartu tanda penduduk, kemudian ada CP atau kurikulum PT, kemudian ada SK atau surat keputusan, kemudian penyelia halal ya, SK dari penyelia halal tersebut, dan kemudian ada sertifikat pelatihan daripada penyelia halal. Nah, kemudian dokumen pengajuan sertifikat halal, dokumen meliputi surat permohonan, kemudian formulir pendaftaran, data pelaku usaha, dan kemudian dokumen penyelia halal. Nah, kemudian dokumen pengajuan dari proses produk halal yang meliputi dokumen penyelia halal, data produk, foto produk, data bahan baku, dan dokumen izin edar. Kemudian dokumen legalitas usaha, jadi ini untuk apa? Sebagai masukan untuk pelaku usaha ya. Jadi dokumen yang meliputi nomor induk perusahaan, kemudian tanda daftar perusahaan, kemudian juga izin usaha. Tapi secara kesimpulan, untuk mengajukan sertifikat halal hanya NIB saja, tetapi tidak menjadi masalah kalau seandainya pelaku usaha tersebut mengajukan beberapa atau mempunyai beberapa perizinan yang diberlakukan di Indonesia ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan perizinan usaha sertifikat halal, pelaku usaha itu dapat pertama itu mencari informasi mengenai persyaratan dan prosesnya. Nah, ini biasanya lengkap ya, ada di website BPJPH atau websitenya daripada lembaga pemeriksa halal. Kemudian melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian penyelia halal itu mengikuti pelatihan dan uji kelayakan jika diperlukan. Dalam hal ini uji kelayakan adalah uji kompetensi ya. Kemudian melakukan audit atau inspeksi jika diperlukan, kemudian mengajukan permohonan ke instansi terkait ya. Nah, kemudian pelaku usaha wajib menjaga standar halal yang telah ditetapkan. Kemudian menggunakan bahan baku yang terjamin kehalalannya, kemudian menghindari potensi kontaminasi dengan bahan non halal. Kemudian memantau dan memelihara kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya untuk identifikasi dokumen perusahaan, pertama itu adalah penyelia halal mengumpulkan semua dokumen dari sistem yang sudah diterapkan perusahaan, termasuk rekaman proses, dokumen bahan, dan daftar produk yang dihasilkan. Nah, kemudian penyelia halal itu juga mengidentifikasi dokumen dan rekaman yang berkaitan dengan 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, ini semua berguna untuk melakukan analisis kesenjangan atau gap ya. Nah, selanjutnya contoh analisis gap ini untuk kriteria sistem jaminan produk halalnya adalah ada 5 kriteria. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi biasanya temuan di pelaku usaha itu pertama itu belum ada kebijakan halal atau poster, baliho, spanduk yang ditempel dan sosialisasi eksternal dan internal di perusahaan, kemudian juga belum memiliki SK dari tim manajemen halal yang belum terbentuk ya. Jadi dalam hal ini gap-nya itu ada ya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Pertama itu adalah membuat kebijakan dan sosialisasi baik secara eksternal maupun internal, serta mengimplementasikan kebijakan itu dengan komitmen perusahaan tentang halal ya. Jadi dalam hal ini si penyelia halal tersebut adalah mengumpulkan personal di perusahaan ya, baik personal internal maupun eksternal,
bagaimana menerapkan daripada kebijakan halal tersebut. Kemudian meminta ke pimpinan pelaku usaha tersebut untuk membuat SK tim manajemen halal tersebut. Nah, kemudian untuk kriteria sistem jaminan halal yang kedua adalah bahan ya. Nah, temuan di pelaku usaha adalah belum didukung dengan dokumen yang valid ya. Jadi tentunya ada gap ya. Kemudian meminta kepada supplier dan mencari dokumen di sistem. Kemudian tindak lanjutnya lagi adalah menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh auditor. Dalam hal ini bahan semua ya itu harus mempunyai sertifikat halal kecuali yang positive list ya. Jadi positive list nanti bisa dilihat di KMA 1360 ya, daftar yang mana saja yang tidak perlu sertifikat halal. Kemudian kriteria SCPH selanjutnya adalah proses produk halal. Nah, dalam temuan di pelaku usaha itu belum adanya SOP ya pada proses produk halal. Jadi dalam hal ini tentu ada gap ya. Nah, semua untuk tindak lanjutnya itu adalah melengkapi semua lini proses produk halal dengan SOP ya. Nah, kemudian kriteria SCPH berikutnya adalah produk ya. Temuan di pelaku usaha itu produk belum sesuai baik pemberian nama, bentuk dan varian rasa yang sesuai dengan ketentuan Komisi Fatwa Halal ya. Fatwa Komisi Halal Majelis Ulama Indonesia ya. Misalnya namanya itu masih mengandung nama setan ya, nama hama dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini ada gap juga ya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya adalah membuat kebijakan dan tindakan untuk mengubah semua perkeliruan di dalam penamaan. Kemudian membuat SOP dan komitmen daripada produk halal. Nah, kemudian untuk kriteria yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Temuan di pelaku usaha biasanya itu belum adanya pemantauan dan evaluasi yang didasarkan sesuai dengan manajemen perusahaan. Kemudian temuan ada lagi adalah tidak melengkapi data tabel tentang pemantauan dan evaluasi di dalam manual SCPH. Ya, tentunya itu ada gap ya. Kemudian harus mengintegrasikan kesesuaian antara kebijakan perusahaan dengan kebijakan halal dan komitmen dari perusahaan. Nah, selanjutnya contoh daripada gap analisis halal pertama itu adalah sarana dan sistem yang diterapkan di UMKM khususnya, yaitu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses sertifikat halal. Nah, kemudian cara melakukan gap analisis halalnya adalah melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk tindak lanjut gap analisis halalnya adalah menerapkan formulir penerimaan bahan baku. Nah, contoh selanjutnya adalah belum ada pegawai mitra yang mengikuti pelatihan penyelia halal oleh BPCPH ya. Jadi tentunya dalam hal ini eh, untuk reguler itu diwajibkan memiliki penyelia halal yang sudah training ya oleh LSP salah satunya yang diikuti oleh Ibu Bapak sebagai calon penyelia halal ini. Nah, cara melakukan gap analisisnya adalah memberikan penilaian pada setiap parameter kesenjangan yang terjadi di perusahaan ya. Kemudian dalam hal ini tindak lanjut gap analisis halalnya itu melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan daripada sistem jaminan halal tersebut ya. Contoh yang lain adalah menyusun parameter berdasarkan kriteria dalam menurut sistem jaminan produk halal tersebut ya, dari tadi cara melakukan gap analisis ya. Kemudian tindak lanjutnya adalah melakukan pelatihan kepada personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal. Nah, kemudian dalam hal ini contoh isian daripada manual sistem jaminan produk halal yaitu pertama kriteria SCPH itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi isian manual SCPH-nya itu adalah pertama tentang kebijakan halal yang sudah disahkan, kemudian penjelasan singkat cara sosialisasi kebijakan halal ke seluruh pemangku kepentingan perusahaan, kemudian tim manajemen halal dengan bukti penunjukan ya. Jadi tanggung jawab tim manajemen puncak menyediakan sumber daya yang diperlukan. Jadi otomatis pelaku usaha pimpinannya itu harus menunjuk tim manajemen halal.
Jadi kalau di perusahaan besar, penyelia halal itu levelnya sebagai manajer karena dia yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk tersebut. Nah, kemudian prosedur pelatihan eksternal ya yang terjadwal minimal 2 tahun sekali, kemudian internal minimal setahun sekali, kemudian adanya evaluasi pelatihan internal mengikuti SOP pelatihan atau disebutkan juga sebagai rujukan daripada SOP tersebut. Nah, untuk kriteria SCPH bahan, jadi isian manual SCPH-nya itu adalah kriteria bahan bersertifikasi, tidak berasal dari bahan haram atau najis, dan bahan kritis yang dilengkapi dokumen pendukung yang memadai. Jadi, mekanisme keberlakuan dokumen pendukung bahan akan dijamin. Nah, kemudian kriteria SCPH nomor 3 adalah PPH atau proses produk halal. Jadi, isian manual SCPH itu adalah membuat daftar fasilitas produksi bersertifikat halal, termasuk maklon dan gudang bahan eksternal, kemudian informasi detail mengenai fasilitas produksi, halal dedicated atau sharing facility, kemudian kriteria fasilitas bebas najis, kontak bahan, dan produk bebas babi ya. Kemudian ringkasan prosedur aktivitas kritis sesuai dengan sistem jaminan produk halal dan proses bisnis perusahaan, prosedur kemampuan telusur, kemudian definisi produk tidak memenuhi kriteria, kemudian penanganan produk tidak memenuhi kriteria, misalnya pemusnahan, dan lain-lain ya. Kemudian beserta nomor rujukan prosedurnya. Kemudian kriteria SCPH nomor 4 adalah produk ya. Jadi isian manual SCPH-nya itu adalah cakupan produk yang disertifikasi halal. Kriteria produk, nama, bentuk, dan profil sensori ya. Kemudian yang terakhir adalah kriteria daripada sistem jaminan produk halal itu adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, isian manual SCPH-nya itu adalah prosedur audit internal, lingkup dalam hal ini frekuensi, laporan berkala, kualifikasi auditor, kemudian nomor rujukan, dan prosedur kaji ulang manajemen. Nah, tentunya di sini adalah nomor rujukannya. Nah, selanjutnya untuk analisis kesenjangan nomor 3 adalah dilaksanakannya untuk mendeteksi adanya kesenjangan sistem yang telah diimplementasikan oleh pelaku usaha dengan persyaratan sertifikat halal. Nah, di sini ada kondisi perusahaan saat ini, eh, kemudian ada kriterianya, dan disinilah ada kesenjangannya. Nah, kesenjangan itu perusahaan harus mengembangkan sistem agar dapat memenuhi kriteria daripada sistem jaminan produk halal tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana pembuatan dokumen SCPH? Pertama itu kita harus memahami dulu definisinya ya. Jadi manual halal adalah dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal dan berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha dalam proses sertifikat halal ya. Kemudian ada karakteristik ya, jadi harus mencerminkan proses bisnis perusahaan harus terpisah dengan manual sistem lainnya. Kemudian ada sistem dapat dibuat berdasarkan hasil analisis kesenjangan atau gap sistem jaminan produk halal dan dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan prosedur pelaksanaan daripada sistem jaminan produk halal tersebut ya. Nah, kemudian sebagai acuan selanjutnya dijadikan panduan acuan dalam penerapan sistem jaminan produk halal saat auditor halal akan melaksanakan acuan tersebut. Nah, kemudian di sini untuk sosialisasi dokumen SJPH, jadi menentukan ruang lingkup dan tujuan sosialisasi, jadi pihak yang akan disosialisasikan itu ditentukan audiensnya. Kemudian prosedur dari sistem jaminan produk halal pastikan menjawab semua kriteria sistem jaminan produk halal sesuai dengan ruang lingkup pelaku usaha, yaitu proses yang berlaku dan dipahami oleh PIC ya beserta buktinya. Nah, kemudian di sini tentunya harus kita verifikasi dokumen manual dari sistem jaminan produk halal, kemudian SOP dan instruksi kerjanya. Jadi melalui brosur, media elektronik, melalui banner, atau mengadakan training atau sosialisasi secara langsung. Nah, baik Ibu Bapak calon penyelia halal,
kita akan mengimplementasikan daripada dokumen di sistem jaminan produk halal ini. Pertama itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi, komitmen dan tanggung jawab dalam sistem jaminan produk halal meliputi membuat kebijakan halal, kemudian membentuk penyelia halal, kemudian dalam hal ini menunjuk penyelia halal, kemudian melaksanakan prosedur operasional SJPH dengan sungguh-sungguh, kemudian menjaga kehalalan produk, menjaga kesinambungan produksi halal, kemudian penyelia halal bertanggung jawab penuh atas proses produk halal dalam suatu perusahaan penyelia halal berasal dari internal perusahaan itu sendiri, ya. Nah, kemudian di sini gambaran manual dari sistem jaminan produk halal itu seperti ini, ya. Jadi ada semacam modul atau semacam borang, ya, yang harus diisi oleh pelaku usaha itu. Nah, di sini harus diisi nama perusahaan, ya. Kemudian tentunya harus disahkan ketika harus ada tanda tangan daripada penyelia halal dan nama pemilik perusahaan tersebut. Nah, informasi perusahaan di sini ada tentang nama perusahaan, kemudian nomor induk perusahaan, kemudian ada skala usaha, apakah mikro, kecil, menengah, besar, ya. Kemudian nama pimpinan adalah disebutkan pucuk pimpinannya itu siapa. Kemudian nama penyelia halal, ya. Kemudian alamat perusahaan harus lengkap, kemudian telepon yang bisa dihubungi, kemudian ada alamat fasilitas produksi, ya, kalau seandainya antara kantor dengan proses fasilitas produksi itu terpisah, kemudian ada kontak person berupa email yang bisa setiap saat dihubungi, kemudian juga tentunya ada jenis produksi, kemudian juga ada daerah pemasaran, kemudian juga ada sistem pemasaran. Nah, kemudian di sini kebijakan halal, ya, kriteria nomor 1 ini, jadi bisa disesuaikan dengan template yang ada di manual SCPH atau disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Nah, di sini ini kalimatnya itu bisa dirubah, ya. Nah, ini template-nya itu misalnya kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal, ya, secara konsisten dan berkesinambungan, mematuhi peraturan perundangan apalah gitu, ya. Jadi di sini disesuaikan saja dengan perusahaan daripada pelaku usaha tersebut, ya. Nah, kebijakan halal ini tentunya adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses bisnis di perusahaan. Nah, tentunya ini ditandatangani oleh manajemen puncak, ya. Nah, tujuan kebijakan halal adalah menjamin produk halal yang aman dikonsumsi oleh konsumen, kemudian memberikan perlindungan terhadap konsumen, kemudian memberikan kemudahan bagi produsen produk halal, ya. Kemudian kebijakan halal diwujudkan dengan menggunakan bahan yang telah disetujui oleh BPJPH atau Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal, kemudian menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Nah, kemudian untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah, ya, seperti menetapkan kebijakan halal secara tertulis, ya, seperti tadi, ya. Nanti apakah bentuknya itu seperti banner atau spanduk ataupun bentuk yang mudah dibaca oleh semua orang. Kemudian menunjuk tim manajemen halal atau penyelia halal. Kemudian melakukan pelatihan karyawan tentang prinsip-prinsip halal. Bisa itu trainernya itu bisa penyelia halal ataupun bisa memanggil dari luar, ya, trainernya untuk melakukan pelatihan secara internal di seluruh karyawan yang ada di pelaku usaha tersebut. Kemudian memastikan bahan baku halal dan berasal dari sumber yang sah, ya. Kemudian memastikan proses produksi sesuai dengan prinsip halal, kemudian menjaga kebersihan fasilitas produksi dan peralatan, kemudian menjaga kebersihan diri pekerja, ya, dalam hal ini pekerjanya itu harus bersih, kemudian melakukan audit internal secara berkala, kemudian melakukan verifikasi eksternal oleh lembaga sertifikat halal, kemudian melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH dan lembaga pemeriksa halal. Nah, dalam hal ini perusahaan juga harus tentunya menjaga agar produk tidak terkontaminasi najis.
kemudian tidak terkontaminasi bahan yang berbahaya, kemudian menjaga agar produk tidak terkontaminasi oleh produk tidak halal, kemudian menjaga agar produk tidak terkontaminasi oleh hewan dan hewan peliharaan ya. Tentunya dalam hal ini di dalam perusahaan itu tidak boleh ada hewan peliharaan masuk ke dalam proses produksi. Baik itu hewan yang diharamkan maupun hewan peliharaan yang lain seperti kucing ya. Nah, itu tidak bisa masuk ke dalam proses produksi. Kemudian menjaga agar produk tidak terkontaminasi oleh penggunaan peralatan produksi untuk kepentingan lain, kemudian menjaga agar produk disimpan di tempat yang bersih dan menjaga agar produk terhindar daripada najis. Nah, kemudian ini tentunya ada bukti ya untuk sosialisasi edukasi apabila itu dalam bentuk Zoom, jadi ada screenshotnya. Apabila itu bentuknya rapat ya atau misalnya berkumpul dalam satu tempat, nah itu ada buktinya. Kemudian juga ada bukti daftar absen ya. Kemudian ada catatan apa yang disampaikan, ya itu bisa dijadikan sebagai bukti kepada auditor bahwasanya pelaku usaha tersebut sudah mengimplementasikan daripada kebijakan halal atau sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan halal ini. Jadi ini dilaksanakan oleh manajemen puncak dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan dengan tujuan semua sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu paham tentang implementasi halal. Nah, kemudian langkah-langkah untuk sosialisasi adalah pertama menyiapkan dokumen terkendali ya atau kontrol dokumen. Kemudian daftar penerima dokumen dibuat sesuai dengan jabatan dalam struktur perusahaan. Kemudian kelengkapan dokumen manual halal, prosedur kerja dan instruksi kerja yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rencana halal tersebut diperiksa ya. Kemudian kesesuaian dokumen salinan terhadap dokumen induk itu kemudian diperiksa juga. Kemudian pendistribusian dokumen yang berlaku kepada pihak yang terkait. Jadi otomatis SCPH itu harus disampaikan kepada pucuk pimpinan, kepada misalnya manajer quality control, kemudian kepada lembaga pemeriksa halal, dan tentunya juga kepada apa majelis ulama ya nanti yang akan memfatwakan. Nah, kemudian menyusun program dan materi sosialisasi. Jadi ada metode sosialisasi dipilih sesuai dengan ketentuan, kemudian ada materi sosialisasi disusun sesuai dengan kebutuhan, urutan kegiatan sosialisasi disusun sesuai prosedur, kemudian waktu, fasilitator, tempat, dan media sosialisasi dipilih ya. Nah, kemudian melaksanakan program sosialisasi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kemudian pelaksanaan program sosialisasi dipantau sesuai dengan prosedur, kemudian hasil sosialisasi dievaluasi sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja. Nah, kemudian memeriksa penerapan ketentuan halal dalam manual halal, prosedur dan instruksi kerja pasca sosialisasi. Jadi dalam hal ini daftar simak atau checklist, jadi dari kriteria penerapan itu disusun, kemudian ada daftar rekaman halal diidentifikasi sesuai dengan daftar simak ya. Nah, kemudian juga laporan pencapaian sasaran halal diperiksa mengacu kepada rencana. Nah, ini untuk langkah sosialisasi kebijakan halal tersebut diterapkan di pelaku usaha. Nah, kemudian ini untuk tanggung jawab manajemen puncak ya. Dalam hal ini pemilik usaha atau pimpinan perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab ya. Dalam hal ini bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan proses produk halal di perusahaan, kemudian kepastian dan jaminan integritas halal di seluruh personal di perusahaan, kemudian menetapkan tim manajemen halal atau penilai halal serta tugas dan tanggung jawabnya. Jadi tugas dari tim manajemen halal itu mengawasi proses produk halal, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi proses produk halal, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk tanggung jawabnya itu adalah menerapkan sistem jaminan produk halal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal, kemudian mengusulkan penggantian bahan,
kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH ya, proses produk halal, kemudian membuat laporan pelaksanaan dan pengawasan proses produk halal, melakukan kaji ulang pelaksanaan proses produk halal, kemudian menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan terakhir adalah menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Jadi pada prinsipnya menjadi penyelia halal itu tidak ada dusta di antara kita. Jadi semuanya itu dilaporkan kepada auditor ketika auditor tersebut sedang mengaudit ya. Nah, kemudian ini contoh daripada surat keputusan penetapan tim manajemen halal itu tentunya ditandatangani oleh pimpinan puncak ya. Di sini misalnya ada namanya, kemudian jabatannya sebagai apa, kemudian juga posisi di timnya sebagai apa, tentunya ada tanda tangan ya. Kemudian ada misalnya jabatan produksi, penyelia halal ya, kemudian posisi di perusahaan itu sebagai pemasaran, quality control dan sebagainya. Tentunya semua harus ditandatangani ya. Nah, manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang disertai bukti tertulis, yaitu pertama buktinya apa? Berupa surat keputusan ya, surat pengangkatan atau bentuk penetapan lainnya yang berlaku di perusahaan. Kemudian dapat berada di level kantor pusat atau pabrik ya, outlet atau dapur, tergantung proses bisnis yang ada di perusahaan. Kemudian mencangkup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis, kemudian dapat digabungkan dalam tim implementasi sistem lain, kemudian ada tim manajemen halal harus merupakan karyawan tetap perusahaan yang diutamakan adalah seorang muslim. Jadi sesuai dengan persyaratan daripada penyelia halal tersebut. Ya, nah ini contoh daripada bukti dia sudah melakukan pelatihan penyelia halal, dia sudah melakukan uji kompetensi ya, kemudian dilengkapi juga dengan CV daripada si penyelia halal tersebut. Nah, ini untuk materi pelatihan, ini materinya bebas, bisa diambil dari template yang ada di SCPH ataupun bisa ngambil dari trainer dari luar ya. Jadi trainer dari luar misalnya bagaimana dia menerapkan daripada sistem jaminan halal tersebut. Nah, dalam hal ini untuk materi pelatihan, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru ya. Jadi prosedur dapat berisi tujuan, kemudian target, ada jadwal, ada peserta, metode, pemberi materinya siapa, kemudian tentunya ada materinya, ada dokumentasinya, tadi seperti foto, kemudian juga ada absensinya, kemudian ada resumenya, dan tentunya ada evaluasi tentang kelulusan. Kemudian materi pelatihan meliputi SCPH, pengetahuan tentang halal atau teknis penerapan prosedur aktivitas kritis atau materi lainnya disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Kemudian dapat digabungkan dengan prosedur pelatihan sistem lain. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Nah, kemudian trainer internal harus telah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pusat halal atau lembaga training halal, bukan dari APH-nya. Ya, nah kemudian ada bukti pelaksanaan pelatihan eksternal atau internal harus dipelihara. Contohnya adalah absensi ya, kemudian materi pelatihan serta sertifikat pelatihan. Nah, ini contohnya bukti penerapan sistem jaminan halal. Jadi ada bukti diseminasi kebijakan halal, bukti bahwa perusahaan sudah mensosialisasikan kebijakan halal, kemudian ada bukti audit internal, bukti tertulis bahwa perusahaan sudah melakukan audit internal, kemudian juga ada bukti pelatihan internal, yaitu bukti tertulis bahwa perusahaan telah melakukan training secara internal ya. Nah, kemudian untuk kriteria yang kedua adalah bahan, ya, kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi kriteria bahan dalam sistem jaminan produk halal harus diperhatikan. Pertama itu memastikan bahan baku halal dan berasal dari sumber yang halal ya, dalam hal ini yang sah ya. Kemudian mengelompokkan bahan menjadi bahan tidak kritis dan bahan kritis. Kemudian bahan tidak kritis tercantum dalam daftar bahan positif halal. Kemudian bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Kemudian bahan berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba,
bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik ya. Nah, dalam hal ini penyelia halal itu harus memahami atau cakap dalam hal pembuatan daftar bahan. Apa itu daftar bahan? Jadi mencakup informasi nama bahan, produsen, asal negara produsen, nomor sertifikat halal, lembaga sertifikasi halal, kemudian nomor sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, informasi dokumen lain jika bahan tidak didukung dengan sertifikat halal dan keterangannya. Jadi dalam hal ini ada nama dan merek, misalnya minyak goreng merek A, terus kemudian jenis bahannya, apakah dia sebagai bahan baku, kemudian produsennya disebutkan ya, perusahaannya apa, kemudian negaranya dari mana, kemudian suppliernya juga wajib disebutkan apakah dari grosir atau misalnya dari toko serba ada ataupun dari pasar tradisional. Kemudian lembaga penerbit sertifikat halalnya siapa? Kalau di Indonesia itu adalah BPJPH. Kemudian di sini nomor sertifikat halalnya disesuaikan dengan nomor sertifikat yang diterbitkan. Nah, di sini karena di Indonesia itu masa berlaku sertifikat halal itu adalah seumur hidup, maka yang ditulis adalah tanggal mulai diberlakukan sertifikat halal tersebut. Kalau seandainya sudah ada yang dokumen pendukung tidak perlu, tetapi kalau seandainya bahan tersebut tidak ada eh, lembaga sertifikat halal dan nomor sertifikat halalnya, maka dokumen pendukungnya itu misalnya ditulis adalah COA atau misalnya daftar alir prosedur yang lain ya. Kemudian juga misalnya kalau seandainya bahannya tersebut adalah positive list, nah maka di sini ditulislah sebagai positive list. Jadi tidak perlu ditulis lembaga sertifikat halalnya atau nomor sertifikat halalnya kalau seandainya dia positive list. Nah, dalam hal ini tentu harus ditandatangani oleh pemilik usaha dan penyelia halal. Nah, kemudian untuk memudahkan auditor dalam hal audit, maka dibuatkanlah matrik bahan ya. Nah, di sini untuk bahan ya disebutkan kalau seandainya bahannya ada 100, lebih dari 100 gitu ya disebutkan. Kemudian ini untuk nama produknya. Nah, ini nama produk cukup dengan angka 123 ya. Nah, nanti untuk keterangannya dituliskan. Kalau nama produknya tersebut punya 3 ya tinggal 3 dituliskan. Tapi kalau produknya itu ada 100 lebih gitu ya, nanti akan dituliskan. Dan disinilah misalnya bahan A, contoh minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk produk apa saja. Jadi ini nanti tinggal dicontreng-contreng. Nah, tentunya ini harus ditandatangan oleh pemilik usaha dan penyelia halalnya. Nah, kemudian untuk catatan pembelian, penyelia halal juga wajib menuliskan atau melaporkan daripada catatan pembelian bahan tersebut. Misalnya ini untuk pabrik air isi ulang ya, jadi ada tutup galon dan sebagainya. Ini nama bahannya itu harus dituliskan jumlahnya, waktu pembeliannya kapan, kemudian penanggung jawabnya siapa. Nah, kemudian untuk pemeriksaan bahan, jadi tanggal datang, tanggal berapa dibelinya, kemudian nama merek daripada bahan tersebut, kemudian nama lokasi produsen ya, kemudian juga apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian selanjutnya bahan bebas dan dikontaminasi bahan haram dan najis ya, jadi nanti berupa surat pernyataan seperti ini yang harus ditandatangani di atas materai. Nah, bahan tidak boleh bercampur dengan bahan najis atau haram, berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan fasilitas produksi. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi dan turunannya sebagai salah satu bahannya. Contoh bahan yang memiliki potensi diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau turunannya adalah minyak dan seasoning ya. Jadi perlu pernyataan POP facility dari produsennya, bukan dari supplier. Jadi harus daripada si produsen tersebut. Nah, ini lampiran ke-9 ya di dalam SCPH. Surat pernyataan di sini yang bertanda tangan itu tentunya adalah pemilik usaha ya, dengan nomor KTP, kemudian juga perusahaannya apa ya. Nah, di sini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak menggunakan bahan
fasilitas dan memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya, kemudian juga najis dan bahan yang berbahaya. Jadi ini harus ditandatangani di atas materai. Nah, apa yang disebut dengan POP Pre-Facility adalah pernyataan dari produsen bahwa fasilitas produksi termasuk peralatan pembantu tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya. Pernyataan yang dimaksud juga harus menjamin bahwa personel yang menangani produksi produk halal tidak menangani produk babi dan turunannya. Salah satu contohnya misalnya produsen sosis ya. Jadi kalau seandainya sosis sapi tidak boleh digunakan untuk sosis babi ya, baik itu proses produk halalnya itu harus betul-betul tidak disatukan ya, dan tidak disatukan dan terpisah perusahaannya. Nah, inilah yang disebut dengan pernyataan POC Pre-Facility. Nah, kemudian kriteria nomor 3 adalah PPH atau proses produk halal. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk mulai dari penyediaan bahan hingga penyajian produk ya. Jadi proses produk halal itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam sistem jaminan produk halal. Nah, tahapan daripada PPH itu adalah bahan ya, ketentuannya tentu menggunakan bahan yang halal dan bebas dari najis. Kemudian pengolahan ketentuannya itu menjaga kebersihan dan higienitas fasilitas produksi, kemudian penyimpanan itu memisahkan fasilitas pengolahan antara yang halal dan tidak halal, kemudian pengemasan, ketentuannya itu menjaga kebersihan dan higienitas fasilitas pengemasan, kemudian pendistribusian, ketentuannya itu menjamin kehalalan produk hingga distribusi ya, kemudian tahapan PPH penjualan, ketentuannya itu memastikan produk yang dijual memenuhi standar kehalalan. Dan terakhir, penyajian, ketentuan itu menjamin kehalalan produk saat disajikan. Nah, ini untuk layout atau denah ruang produksi ya. Di dalam PPH itu harus dicantumkan juga ya bagaimana proses produksi itu ditempatkan di mana ya. Kemudian perusahaan itu harus memberikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas di antaranya sebagai berikut ya. Total fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikat halal, termasuk maklon atau gudang eksternal ya. Kemudian juga informasi jika perusahaan memproduksi sebagian produk atau seluruh produk dalam satu fasilitas yang sama. Ya, kemudian jika di pabrik tersebut menggunakan bahan babi atau turunannya, diperlukan informasi titik kritis yang memungkinkan terjadinya kontaminasi silang atau lampiran layout jika diperlukan. Nah, dalam hal ini, penyelia halal itu harus memastikan bahwasannya di tempat produksi apabila ada toilet ya, itu harus menggunakan hijab atau batasan ya. Jadi jangan langsung pintu toilet itu menghadap kepada tempat produksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang diagram alir proses produksi. Jadi batasan daripada diagram alir itu adalah bagian yang menggambarkan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Proses ini meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi salah satu contoh ini yang pembuatan tempe yang sangat sederhana ya, di mana proses diagram airnya itu disebutkan ya. Nah, dalam hal ini penyelia halal itu menyebutkan semua proses produksi, menyebutkan semua bahan, tetapi penyelia halal itu tidak boleh menyebutkan tentang gram-gramannya karena itu merupakan rahasia daripada perusahaan tersebut. Ketika auditor menanyakan apakah berapa gram dan sebagainya, itu sudah menyalahi daripada kode etik ya. Jadi itu tidak perlu ditanggapi. Jadi hanya menyebutkan bahan dan proses produksi tersebut. Nah, di mana diagram alur proses yang mendeskripsikan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi produk yang disertifikasi halal. Kemudian diagram alir proses perlu menjelaskan setiap proses produksi produk halal. Kemudian diagram alir proses juga dapat menggambarkan
lain produksi yang digunakan untuk produksi halal di tempat produksi tersebut ya. Nah, kriteria nomor 4 adalah tentang produk ya. Jadi produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan produk itu dijamin dengan sertifikat halal. Jadi definisi untuk produk halal adalah yang memenuhi ya syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Ciri-ciri produk halal itu tidak mengandung unsur yang diharamkan, baik dari bahan baku maupun teknik pengolahannya. Kemudian proses produk halal itu adalah semua tahapan produksi hingga distribusi terjamin kehalalannya. Label daripada produk halal itu mencantumkan label pada kemasan produk. Kemudian sertifikat produk halal itu diterbitkan oleh yang berwenang setelah atau tidak diuji ya di laboratorium. Kalau seandainya memang bahan-bahannya tersebut tidak perlu diuji di laboratorium. Nah, kemudian di sini ada catatan penyimpanan bahan baku ya. Jadi catatan semua bahan baku dan produk ya ini ditulis ya sebagaimana yang harus dilaporkan. Nah, di sini adalah memisahkan produk halal dan non halal, kemudian menyimpan hasil penyembelihan di tempat yang bersih dan terhindar dari najis, kemudian menjaga integritas kehalalan produk, mencatat proses distribusi dan penjualan produk, kemudian merekam dan memelihara bukti pelaksanaannya, kemudian memeriksa label bahan pada saat pembelian atau penerimaan, kemudian menyimpan bahan dengan memperhatikan kriteria penyimpanan, menjaga kebersihan fasilitas produksi dan peralatan, kemudian menjaga agar fasilitas produksi tidak terkena najis atau bahaya ya. Jadi untuk memastikan kehalalan bahan, jadi kesesuaian nama bahan, nama produsen, negara yang tercantum dalam daftar bahan, kemudian menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan dapat dipastikan kehalalannya, kemudian menggunakan bahan yang memiliki sertifikat halal, menggunakan bahan yang termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, kemudian ini contoh daripada hasil produksi, jadi ada tabel yang harus diisi ya, misalnya tanggalnya, kemudian nama produknya apa saja, jumlahnya apa, kemudian di sini ada kode produksi ya, kemudian ini ada catatan distribusi ya, tanggal, nama produk, kemudian jumlah, tujuannya kemana, kemudian ada surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru, kalau seandainya tidak ada, ini tidak perlu diisi ya, tapi kalau seandainya perusahaan itu melakukan sertifikat ulang, ada yang perlu diisi, maka ada yang perlu diganti, maka ini harus diisi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi ya. Pemantauan dan evaluasi daripada kriteria halal dilakukan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Jadi audit internal dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada BPJPH. Tujuan daripada pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menjaga konsistensi kehalalan produk, memenuhi persyaratan SCPH, kemudian memenuhi standar keamanan dan kualitas, memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli terhadap aspek kehalalan. Untuk tahapan pemantauan dan evaluasi, pertama, melakukan audit internal secara berkala, mencatat dan menyimpan bukti pelaksanaan audit internal ya, kemudian menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal, kemudian mencatat dan menyimpan bukti perbaikan ketidaksesuaian, kemudian melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH, kemudian melakukan kaji ulang manajemen, melaporkan hasil kaji ulang manajemen kepada BPJPH. Nah, ini ada daftar kuesioner yang harus diisi ya oleh penyedia halal. Ini ada beberapa ya, kalau tidak salah ada 3 lembar yang harus diisi. Kemudian untuk risalah kaji ulang manajemen, ini ada kesimpulan daripada kuesioner tersebut ya. Jadi untuk kriteria daripada SCPH ini komitmennya itu seperti apa.
Kemudian hasil pembahasannya itu ditulis secara rinci, baik itu bahan, PPH, kemudian produk, sampai pemantauan evaluasi. Dan jangan lupa ini ditandatangani. Nah, untuk pemantauan dan evaluasi, pelaku usaha itu harus melakukan audit internal minimal setahun sekali untuk memantau penerapan daripada SCPH. Kemudian pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SCPH. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Keempat adalah pelaku usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Kemudian pelaku usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian pelaku usaha harus melaporkan daftar komposisi bahan atau PPH setiap 6 bulan sekali kepada BPJPH. Nah, untuk memenuhi kriteria tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah seperti menerapkan kebijakan, kemudian menunjuk tim manajemen, melakukan pelatihan karyawan, memastikan bahan baku halal, ya, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian di sini perusahaan juga menjaga agar tidak terkontaminasi najis, menjaga produk tidak ada bahan berbahaya dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, pematerian daripada pelatihan dari penyelia halal tersebut. Mohon maaf kalau kiranya ada kata-kata yang tidak berkenan. Mungkin sampai di sini pematerian. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Bapak sebagai calon penyelia halal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.